Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di materi kalkulus. Kali ini kita akan diskusi mengenai tugas dengan topik turunan dan aplikasinya. Oke, tugas di sebelumnya kita sudah bahas tugas nomor 1 sampai nomor 3 ya di video sebelumnya. Silahkan untuk melihat di deskripsi ya untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 3. Nah, kali ini kita akan bahas soal nomor 4. Oke, kita lihat di sini soal nomor 4-nya itu tentang turunan dan ini dari fungsi peubah banyak ya. Ini kita lihat diketahui suatu fungsi z sama dengan x pangkat 3 plus xy kuadrat. Di sini diminta untuk menentukan dz per dt dt sama dengan 0 jika diketahui bahwa x sama dengan cos t dan y sama dengan sin t. Ya. Nah, mungkin ini akan banyak cara ya untuk menuju ke jawabannya ya, untuk memperlihatkan keterampilan dalam menentukan turunan dz per dt-nya. Kita akan berangkat untuk menentukan terlebih dahulu bentuk dari dz dt-nya. Jadi tidak kita substitusikan langsung t-nya ke cos t dan y sama dengan sin t, tapi kita evaluasi dulu fungsi dz dt-nya, baru nanti kita evaluasi di akhir ya, t-nya sama dengan 0. Oke, nah, kita cek di sini jawabannya seperti apa untuk nomor 4. Kita tadi punya fungsi z-nya merupakan fungsi dari dua peubah x pangkat 3 tadi, kemudian plus xy kuadrat di mana x dan y-nya pun itu merupakan fungsi ya dari satu peubah, yaitu cos t dan y-nya itu adalah sin t. Baik, kita pisah saja seperti ini. Ya, betul ya, x-nya cos t, y-nya sin t. Nah, kita diminta di sini untuk mencari dz per dt itu sama dengan apa ya, dz per dt-nya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini karena z merupakan fungsi dari dua peubah xy, x-nya merupakan peubah dari t ya, dan y-nya juga sama fungsi yang merupakan fungsi peubah dari t juga. Ya, maka dz dt di sini kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi dz per do x dikali dengan dx per dt, kemudian ditambah dengan do z per do y dikali dengan dy dt. Oke. Nah, yang jadi masalah di sini do z do x-nya apa? Ya, kita cek di sini do z do x artinya fungsi z ini kita turunkan terhadap x begitu ya. Berarti yang memuat x di sini adalah x pangkat 3. Jadi ini adalah 3x kuadrat ditambah dengan, nah ini ada x-nya juga, jadi xy kuadrat. Berarti kalau diturunkan ke x berarti jadi y kuadrat. Oke. Kemudian dari sini do z per do y-nya. Ya, do z per do y-nya gimana? Berarti x-nya kita anggap sebagai konstan di sini untuk turunan terhadap y. Nah, kalau tadi turunan terhadap x, y-nya yang kita anggap sebagai konstan. Nah, ini do y-nya terhadap y berarti x-nya konstan, berarti ini x pangkat 3 0 ya, jadinya diturunkan ke y. Kemudian xy kuadrat kalau kita turunkan ke y menjadi 2xy. Ya. Ini kita punya 2xy. Berarti kalau begitu ya kita bisa nulis juga dx per dt-nya apa? Dx per dt di sini. Ini sekalian di sini dx per dt-nya turunan daripada cos itu adalah apa? Turunan dari cos itu min sin ya. Min sin t. Kemudian kalau y dy dt turunannya adalah apa? Sin turunannya cos t. Oke. Nah, sekarang kita tinjau di sini, kita substitusikan ke bagian ini ya, atau kita bisa tulis di sini deh. Jadi kita tulis ulang dz dt itu sama dengan
do Z do X dikali dengan dx dt ditambah do Z do Y dikali dengan dy dt. Oke. Nah, do Z do X berarti apa? Di sini yang ini tadi ya, 3x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Kemudian dx dt-nya ini ya, min sin t ditambah dengan do Z do Y itu adalah 2xy. Ini kita tulis saja langsung dikali dengan dy dt cos t. Oke, kalau kita perhatikan di sini masih ada yang bentuk sin dan masih ada yang dalam bentuk x dan y ya. Sebaiknya kita convert ke dalam bentuk yang memuat t saja begitu. Nah, kita punya di sini berarti apa? Nah, ini ada negatif, kita operasikan dulu kayaknya negatifnya sekaligus dengan kita ubah bentuk dari x-nya ya. Jadi ini kita punya 3, x-nya itu cos kuadrat t ditambah dengan y-nya itu adalah sin kuadrat t dikali dengan sin t. Oke, ini nggak cukup kalau kita tulis paksa ke situ, kita ke bawahin 2 cos t, y-nya adalah sin t, kemudian dikali dengan cos t. Nah, kalau kita lihat di sini ada cos, ini ada cos berarti cos kuadrat ya. Cos kuadrat di sini juga ada cos kuadrat dikali dengan sin, maka bisa kita kolek nih, atau kita coba diuraikan dulu deh kalau biar nggak bingung. Min 3 cos kuadrat t sin t min min ini jadi min sin aja, sin kuadrat t. Oke, jadi karena dikali sin jadi pangkat 3 ya. Oke, ini pangkatnya berarti 3. Min sin pangkat 3. Oke. Kemudian dari sini kita punya yang ini ya, plus 2 cos kuadrat t kali dengan sin t. Oke, ini ada cos, di sini juga ada cos, dan kita lihat sin t dan ini artinya sama, maka ini bisa kita operasikan jadi min ya, min 1 kan, min 3 ditambah 2, jadi min cos kuadrat t sin t min sin pangkat 3t. Oke, sin pangkat 3 bisa sin kuadrat t sin t juga ya. Artinya ini bisa kita bisa kita jadikan sederhana. Jadi ini cos t ditambah dengan sin kuadrat t ya. Kemudian dikali dengan sin t ya. Berarti ini min cos sin min sin pangkat 3. Oke, udah. Nah, kita tahu bahwa ini tuh 1 ya. Berarti sisanya adalah min sin t ya. Nah, kalau kita evaluasi do Z per do T ini di T sama dengan 0 ya, karena di soal tadi diharapkan di sini dievaluasi di T sama dengan 0, maka kita tinggal substitusikan aja ke sin. Jadi min sin 0 ini hasilnya adalah 0 ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa hasil daripada untuk mencari ini bukan do ya, tapi dz dt di t sama dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, kita bisa melakukan cara yang seperti ini, atau kita juga bisa substitusikan t-nya 0 dari mulai awal sini. Kenapa saya mulai dari sini? Agar nanti kita bisa nyari cara untuk menentukan turunan parsial seperti ini ya. Tapi kalau misalkan sudah bisa ya untuk menentukan ini, kita bisa langsung dari sini. Ini hanya untuk tipe soal yang seperti ini, bisa kalian substitusikan langsung, t-nya 0 ke sini, berarti ini x-nya 1, y-nya 0. Berarti nanti di setiap langkahnya ya, misalkan di sini kita evaluasi ini. Berarti cos-nya 1, t-nya y-nya 0. Berarti ini 3. Do Z per do X-nya 3. Jadi tulis saja nanti di sini 3 dan seterusnya. Ya.
Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas ya untuk soal nomor 4. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan pembahasan nomor 5 di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.